Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Boys, kembali lagi di Talk Boys. Jangan lupa dengerin sampai habis. Kali ini aku Ines. Kali ini aku lagi sama kakak siapa nih? Jadi nama aku Vicky Dwi Yusfian. Aku dari komunitas Silam ID. Oh, komunitas silam. Kalau boleh tahu nih kak, komunitas silam tuh apa sih? Oke. Mungkin dari silamnya dulu ya. Iya. Sebenarnya silam ini merupakan suatu akronim dari sisi lain mahasiswa. ID-nya Asosiasi Disabilitas. Jadi kami itu merupakan suatu komunitas atau asosiasi dari UMSIDA sendiri, yang dimana kita itu bergerak di bidang atau di ranah disabilitas fokusnya. Dimana kita mengurusi teman-teman disabilitas yang ada di Sidoarjo, dimana teman-teman ini masih merasakan beberapa kurangnya lah selama berkuliah di UMSIDA ini sebagai mahasiswa disabilitas, seperti itu. Komunitas silam sendiri di UMSIDA ini udah berdiri sejak kapan kak? Untuk silam sendiri itu kita berdirinya di tahun 2020. Tepatnya di bulan Januari tanggal 27. Sudah lumayan lama ya kak ya? Sudah lumayan lama, sekitar 4 tahunan. Iya, keren. Oke, di sini kita bawa 2 narasumber dari komunitas silamnya guys. Jadi ada Kak Elsandra Angelinora, penyandang disabilitas sensorik dari program studi psikologi semester 4. Dan juga ada Kakak Vika Widya Rosanti. Kakaknya ini penyandang disabilitas tunarungu sejak lahir dari program studi agroteknologi semester 3. Nah, Kak Vika ini berprestasi guys. Berprestasinya ada juara 3 baca puisi nasional tingkat SMP tahun 2019 dan juara 1 harapan desain poster nasional tingkat SMA atau SMK tahun 2023. Keren banget nih. Kak Vika, yang mana Kak Vika? Nah, ini ada Kak Vika sama Kak Elsandra. Halo. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya Kak ya. Nih, gimana sih pengalaman Kak Elsandra sama Kak Vika sebagai mahasiswa disabilitas dalam mengikuti perkuliahan? Siapa dulu yang jawab? Boleh Kak Elsandra dulu, baru nanti Kak Vika. Oke, kalau ya saya pengalaman saya sendiri selama di UMSIDA ini overall sih ya cukup baik, cuma mungkin dari sisi teman-teman saya sendiri saja itu kurang aware, terus juga kalau pembelajaran di kelas itu sebetulnya saya sudah terbantu menggunakan teleskop untuk melihat ke proyektor dari bangku gitu ya, tapi itu kendalanya kadang kalau dosen menulis di papan tulis itu kendalanya kadang kalau tulisannya nggak bisa terbaca itu bingung kak, kayak gitu. Oh Terus gitu. sama kalau misalnya mau mencari keperluan, misalnya cari ruang kaprodi atau ruang dosen itu saya kan mata saya kurang kelihatan jadi itu kayak agak gini pak untuk cari ruangannya itu kadang itu sih kendalanya. Kalau aksesibilitas yang lain sih overall udah cukup oke sih kalau menurut aku gitu. Oke, makasih ya Kak Elsandra. Iya. Sekarang ke Kak Vika nih. Gimana pengalaman Kak Vika sebagai mahasiswa disabilitas dalam mengikuti perkuliahan? Karena saya ingin bahagia orang tua, karena pengen sidang ya, terus itu cuma pengalaman tentang dua, karena aku tidak bisa mendengar ya, kenapa aku gak bisa susah nakal dengan satu dosen. Nah terus bila dosen disuruh ke depan, nah terus aku teman yang aku susah komunikasi terus sama kendala bahasanya, tapi aku lihat gerakan dulu nah terus kalau kuliah tuh kurang setuju gitu, karena aku mendengar ya ada orangnya bilang dia bodoh gitu. Ada Vika dipanggil Vika terus gak dengar aku,
ikan sering diejek. Oh, sering. Terus apa dengan itu pasangannya kayak nahan sakit. Dan dia terus pokoknya bila harus berdoa, terus semangat. Kalau bisa harus bisa itu nanti kalau bila dosennya tapi bila Allah sering berlebih tuh nggak bisa gerakannya. Oke. Itu tadi udah termasuk tantangan dalam perkuliahan ya Kak ya. Jawabannya sudah mencakup pertanyaan saya di nomor 2 nih. Terus bagaimana sih cara kakak-kakak ini menyesuaikan diri dalam metode pembelajaran di kampus jika terbatas fasilitas kayak tadi? Kan mungkin ada terbatas fasilitas, kurang mendengar sama kurang bisa melihat. Itu gimana sih? Mana Elisandra? Cara menyesuaikan dirinya. Kalau dari aku dulu ya Kak, kalau aku sih ya pertamanya tuh kan temen-temenku kan nggak tahu kalau aku kurang kelihatan, itu aku bilang aku duduknya di depan ya soalnya aku kurang kelihatan gitu. Terus itu kayak maaf ya kalau misalnya aku kadang-kadang suka nggak mengenali, kadang aku tahu namanya tapi nggak tahu orangnya, baru tahu kalau dipanggil kayak gitu. Aku minta maaf ya. Terus biasanya itu kadang pinjam catatan ke temen, tadi tahu nggak itu tulisan dosen di papan tulis itu, aku nggak tahu itu tulisannya apa, kayak gitu ngomong. Cuma kadang-kadang itu temenku tuh kayak pelit gitu, kayak gimana gitu ya, kayak takut tersaingi atau gimana nggak tahu, kayak cuek, kurang peduli gitulah. Oh gitu. Kalau Kak Vika sendiri nih, gimana cara menyesuaikan diri? Bila sama teman, ya apa yang bila dikatakan terus mereka cara tulis ya. Terus kalau nggak paham terus baru paham itu kondisi teman ya. Tapi kalau bila nyaman harus teman ya, harus saling komunikasi ya, harus saling diajak teman, terus sampai putih. Kalau bila nggak paham, aku gak paham, terus saya bilang sama dosen ya gitu. Kalau sering pakai chat dosen. Oh iya paham. Oke, selanjutnya gimana sih hubungan kakaknya ini sama pertemanan yang ada di dalam kelas sama dosen-dosennya itu gimana hubungannya? Dari aku dulu ya Kak ya. Kalau aku sih kalau sama dosen-dosen alhamdulillah itu berjalan baik ya, tapi ada dosen-dosen tertentu tuh kayak seakan-akan tuh kayak trust isu, kayak gak percaya gitu, kayak ngelihat anak ini tuh gimana, kayak ngeliat aku tuh kayak gimana gitu kadang. Kalau teman-teman sendiri tuh mesra awalnya aja Kak ya, sekarang lama-lama itu kayak hambar, kayak nggak nyaman gitu ya aku sih berusaha membaur, cuman mereka kurang peduli gitu. Nah di psikologi itu kan rata-rata tugasnya kelompokan, itu biasanya tuh mesti mereka tuh kalau rebut kelompokan itu kayak rebut kayak fanatik gitu, harus sama ini tuh, kayak saya tuh nggak dianggap ada gitu kadang, saya tuh sering gak dapet kelompok kayak gitu. Kadang-kadang bilang ke dosen baru dapet kelompok, kalau kelompoknya nggak tahu apa-apa tuh saya bingung, soalnya kadang ini nggak tahu ini kayak gimana gitu, kayak bingung, kayak ya lumayan menyedihkan, tapi ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. Ya semangat ya Kak ya, tetap semangat ya kita ya. Kalau Kak Vika sendiri nih gimana hubungan pertemanan sama teman di kelas sama dosennya itu gimana Kak? Aku sering gak dapet kelompok. Sama berarti kayak kalau kakak mau menerima aku gitu, terus gini tapi komunikasi nanti dengar ya, karena aku bertindak ya jadi gua ya aku sendiri, terus kerjakan sendiri, lebih nanti sendiri nggak boleh gitu.
nggak boleh tanpa kelompok. Terus sudah penuh kelompok gitu. Terus apa kejaman apa sih baca prestasi ya prestasi kayak muncul bilang sama sertifikat sama kayak Ya, oke. Berarti kurang teman-teman sekelasnya kurang aware ya, kurang peduli sama kondisi kakaknya. Tetap semangat aja sih Kak, saranku. Selagi masih bisa kita kerjain sendiri, ya kita sendiri aja. Itu sih. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Gimana lingkungan interaksi yang didapat kakak selama berkuliah di kampus non-inklusi ini? Dari Kak Elsandra dulu. Kalau dari lingkungannya sih lihatnya sih sudah cukup oke gitu Pak. Misalnya ngurus-ngurus ke keuangan atau ke akademik. Saya kan sekarang kan cuti, kemarin kan mau nggak mau harus birokrasi kampus ngurus-ngurus itu ya sudah lumayan oke, walaupun kadang itu kayak lama berbelit-belit, kadang itu kayak gitu. Oh iya, kalau Kak Vika sendiri nih, gimana lingkungan interaksi yang didapat kakak selama berkuliah di kampus Umsida yang non-inklusi ini? Karena saling peduli sesama, ada orang disabilitas atau orang lahma, nantinya harus bisa lagi gitu kayak gini kita berdua sama orang gitu kayak gini gimana cara apa sih terus seperti anak temanku ya batu ya terus sering jemput misalnya. Berarti lingkungannya udah lumayan bagus ya Kak ya, kalau dari lingkungannya? Iya, kalau dari lingkungannya sama anak-anak silam itu udah bagus sih. Cuma kadang pengaturan kayak birokrasi di kampus itu kadang agak merepotkan gitu sih. Oh gitu. Kalau dari saya gini Kak, yang namanya kan kita kan kampusnya enggak yang non inklusi kan ya. Iya. Yang kampus non inklusi artinya dari segi aksesibilitas ataupun dari ketika pembelajaran tentunya itu masih minim lah untuk teman-teman disabilitas tentunya. Dari mungkin tadi yang sudah diceritakan sama teman-teman, sama Mbak Elsandra sama Mbak Vika, kalau bagaimana teman-teman ini ketika berkuliah, di mana Mbak Elsandra ini susah untuk bagaimana menyimak tulisan-tulisan yang ada di depan, yang ditulis oleh dosen atau yang di proyektor, sedangkan Mbak Vika sulit untuk menerima informasi, harus melalui teman ditulis dulu gitu kan Kak. Jadi kalau menurut saya memang yang namanya kampus non inklusi tentunya akan susah buat teman-teman disabilitas buat berkuliah di sini. Itulah kenapa kita itu silam pengennya karena kampus kita belum inklusi Kak. Artinya kita butuh bantuan dari warga-warga kampus begitu. Seperti Mbak Elsandra ketika berkuliah butuh bantuan teman-teman sekitarnya. Mbak Vika juga butuh gimana temannya itu bisa menuliskan informasi yang didapat dari dosen seperti itu. Makanya kita pengen mengedukasi supaya bagaimana teman-teman mahasiswa di kampus ini lebih aware gitu sama teman-teman disabilitas yang ada di Umsida ini. Dimana kampus kita belum inklusi, maka seharusnya itu mahasiswa-mahasiswa ataupun dosen di sini tuh lebih teredukasi gitu terhadap isu-isu disabilitas, terutama terkait dengan teman-teman mahasiswa disabilitas yang ada di Umsida gitu Kak. Kayak lebih merangkul lagi aja, lebih aware, lebih peduli untuk teman-teman kelasnya gitu ya Kak. Soalnya kan yang dirasakan sama teman-teman ini kan seperti kurang aware lah teman-teman dari masing-masing kakak-kakak ini kan seperti tadi ketika ada kelompok susah dapat kelompok kan ya gitu. Jadi mungkin ini teman-teman dari kakak-kakak ini perlu diedukasi lagi seperti itu Kak. Makanya kita dari Silam ini pengen sekali mengedukasi teman-teman mahasiswa ini biar bisa lebih aware gitu sama mahasiswa disabilitas. Mungkin langsung ngomong aja Kak, nih, lebih diedukasi, lebih aware sama temennya sendiri. Ya guys ya. Mungkin
Itu ya teman-teman. Tuh. Oke, aku lanjut ya. Apa motivasi kakaknya ini untuk terus berkembang di perguruan tinggi dengan keterbatasan yang ada? Motivasinya nih apa? Kalau dari aku ya, kalau dari aku di perguruan tinggi kan istilahnya semua orang ya termasuk kayak diriku gini dengan segala keterbatasannya kan berhak sama kayak teman-teman pada umumnya, berhak mendapatkan pendidikan yang baik, yang layak supaya potensinya berkembang kayak gitu sih kalau menurut pandanganku. Kalau Kak Vika sendiri mungkin ada motivasinya bertahan di perkuliahan. Motivasi semangat ya, walau tidak ada menerima lagi itu harus berkembang sambil itu pengetahuan lebih luaskan. Semoga kita inklusif bagi kuat disabilitas, bagi orang-orang yang bisa aku kurang, bagi orang-orang yang bisa saling membantu di mana terus seorang Sudah ya. Oke, lanjut. Apa harapan dan pesan pada universitas sebagai kakaknya nih mahasiswa penyandang disabilitas yang berkuliah di kampus non inklusi? Harapan dan pesan-pesannya. Harapannya itu apa ya, kalau dari aku sih Kak ya itu aksesibilitas gedung-gedungnya, misalnya ruangan-ruangannya atau apanya itu mungkin tulisannya jangan di atas, mungkin di depan pintu biar atau agak besaran dikit gitulah biar bisa terbaca sama teman-teman yang ini bahwa kelihatannya kurang jelas kayak gitu. Terus mungkin kalau fasilitas bidang miring atau liftnya itu kurang besar kayak buat teman-teman daksa gitu itu terus toiletnya itu juga kurang besar, mungkin kalau bangun gedung lagi itu gedungnya yang yang proper gitulah untuk teman-teman disabilitas, khususnya itu teman-teman netra sama teman disabilitas daksa gitu sih. Kalau dari Kak Vika nih, apa harapan dan pesan pada universitas sebagai mahasiswa disabilitas yang berkuliah di kampus non inklusi? Harapan dan pesan. Jelas, peduli, dan tulis ya, yang bagus banget. Yang gitu salah paham, masih gerakan dulu atau tulis. Saya tidak bisa sangat, tapi sedikit sangat. Itu sama ini pekerja. Mungkin itu tadi Kak ya, problem secara garis besarnya mungkin memang dari segi dosen maupun mahasiswanya itu kebanyakan belum paham gitu Kak, bagaimana ketika kita berhadapan dengan teman-teman disabilitas itu seperti apa, bagaimana kita cara membantu teman-teman disabilitas itu seperti apa. Itu banyak mahasiswa dan dosen yang belum paham seperti itu. Seperti misalnya ketika Mbak Vika ini dijelaskan terlalu banyak penjelasan secara langsung, tidak secara tulisan, itu kan maka Mbak Vika kan nggak paham seperti itu Kak. Maka ya mau nggak mau teman-temannya harus yang membantu seperti itu. Oke, di komunitas silam sendiri itu ada berapa penyandang disabilitas nih Kak? Kalau anggota silam sendiri itu ada 4 Kak. Ada 4. Ada Mbak Elzandra ini, ada Mbak Vika, ada satu lagi Mbak Ana sama Mbak Yuzi. Mbak Yuzi. Kalau boleh tahu Mbak Ana sama Mbak Yuzi ini? Kalau Mbak Ana itu disabilitas daksa. Jadi biasanya gampang capek kalau banyak gerak. Disabilitas daksa. Kalau aku sendiri ya, aku ini kurang tahu disabilitas daksa itu kayak gimana. Boleh dijelasin nggak? Disabilitas daksa itu kayak misalnya nih Kak, yang teman-teman yang nggak bisa jalan ataupun dari segi fisik Kak. Kalau daksa itu biasanya. Berarti biasanya memakai alat bantu buat seharusnya itu kan di kampus-kampus ataupun di mungkin pusat pelayanan publik Kak ya. Iya.
itu kan pasti dilengkapi sama lift. Terus paling tidak dalam satu gedung tuh ada satu kursi roda untuk mobilitas teman-teman daksa. Kemudian ada bidang miring juga Kak, karena buat apa? Kursi roda buat naik, buat turun itu kan harusnya ada. Nah, ketika kita lihat di Umsida ini itu kan masih ada beberapa titik-titik di mana itu nggak ada bidang miring. Kemudian liftnya juga itu seperti di GKB berapa ya? 3 ya. Itu kan cuma bisa dinaikin dari GKB 2 Mbak ya. GKB 2 bisa dinaikin dari lantai 2. Iya, GKB 2. Nah, itu kan teman-teman yang pakai kursi roda tentunya kan susah buat naik ke GKB 2. Mungkin harus lewat ke yang lab itu kan, yang bawah. Fisioterapi itu kan. Nah, itu juga kita kemarin harus izin dulu segala macam. Nah, mungkin di beberapa titik itu kita masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas di Umsida ini. Mungkin dari pihak Silam ada yang pengen disampaikan lagi? Kalau kita ya harapan kita buat kampus ke depannya Kak ya. Itu memang suatu goals kita itu. Salah satunya adalah kita bisa menggagas unit layanan disabilitas. Seperti di beberapa kampus besar itu memiliki unit layanan disabilitas. Jadi ada unit layanannya sendiri. Jadi mungkin secara singkatnya ULD atau unit layanan disabilitas ini suatu lembaga atau suatu unit layanan yang berada di bawah langsung rektorat. Jadi yang mengurus itu kampusnya sendiri. Jadi bagaimana caranya kampus ini memberdayakan teman-teman disabilitas melalui ULD ini Kak. Jadi seperti contoh kemarin kita sempat melakukan studi banding di Universitas Brawijaya. Di situ ada pusat atau unit layanan disabilitasnya, di mana mereka ini ada suatu program teman-teman mahasiswanya itu mendaftarkan diri untuk menjadi semacam volunteer gitu Kak. Buat teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas ini kan karena di kampus belajarnya kesulitan, maka perlu pendamping Kak. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman mahasiswa ini mendaftarkan diri sebagai volunteer di sana. Nanti mereka memberikan semacam jadwal kosong mereka kapan, sehingga nanti teman-teman mahasiswa ini digabungkan atau diarahkan ke teman-teman disabilitas yang membutuhkan ketika pelajaran. Jadi mereka ikut ketika pembelajaran untuk membantu selama proses pembelajaran mereka, seperti itu Kak. Jadi ada jadwalnya sendiri. Dan mereka mungkin untuk imbalannya, mereka itu diberikan imbalan juga Kak. Jadi nggak cuma nemenin aja, tapi dapat dari kampus. Memang dari kampus itu memfasilitasi seperti itu Kak. Kita pengen nantinya mungkin paling tidak Umsida bisa seperti itu. Jadi teman-teman disabilitas ini ketika belajar mereka nggak cuma duduk datang di kelas tanpa membawa informasi apa-apa, tanpa membawa ilmu apa-apa di bangku kampus. Tapi kita juga pengen mereka itu datang duduk dan mereka paham apa yang dijelaskan sama dosen. Karena seperti kita lihat teman-teman disabilitas ini memiliki motivasi seperti itu Kak. Tapi kan seperti kita kalau misalnya teman-teman disabilitas ini memiliki motivasi, tapi ternyata di kampus itu kurang memadai fasilitasnya, itu kan kasihan Kak, sayang gitu motivasi mereka buat bisa mencari ilmu. Itu akhirnya kok gini sih, kok susah nyari ilmu kalau misalnya kita di kelas itu nggak memadai fasilitasnya. Iya, bener, kan kasihan Kak, seperti itu. Jadinya kayak kurang aja, sia-sia. Iya, betul. Sia-sia. Motivasi mereka ini kan sebenarnya harus dikembangkan lagi. Seperti yang kita lihat kan teman-teman disabilitas itu memiliki prestasi Kak. Iya, betul. Memiliki prestasi, seperti teman-teman ini kan memiliki prestasi semua. Cuma bagaimana nanti pihak kampus ataupun pihak kampusnya ini buat mengeluarkan potensi-potensi mereka itu seperti apa gitu Kak. Tuh. Mungkin buat teman-temannya sendiri, teman kelasnya, karena teman kelas itu kan teman yang terdekatnya, betul. Terdekat di lingkungan kakak-kakaknya ini, mungkin lebih aware lagi Kak. Betul. Mungkin kakaknya ada kata-kata buat lebih aware gitu. Mungkin buat teman-teman yang di mana di kelas itu ada teman-teman disabilitas ya. Mungkin kita bisa lebih aware lah terhadap teman-teman kita ini, karena seperti yang kita ketahui teman-teman ini butuh bantuan kita seperti itu untuk memahami bagaimana dosen itu menjelaskan. Maka diperlukan teman-teman yang lebih aware terhadap mahasiswa disabilitas. Gitu Kak ya. Oke. Makasih buat kakak-kakaknya ini udah datang podcast bersama kita. Buat teman-teman yang mungkin di lingkungan sekitarnya ada penyandang disabilitas, mungkin kita bisa lebih aware lagi sama sesama kita ya. Karena mereka ini butuh bantuan gitu. Oke, terima kasih buat Sobat Boys yang udah dengerin sampai habis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah Kak.